محمد نور كساري ومداد كالجار وجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه النور. أما بعد. Alhamdulillah. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kita nantikan segala nasihatnya. Wabil khusus pada guru-guru kita, Dewan Syuro Majelis Rasulullah SAW, para Dewan Guru juga para pimpinan Majelis Rasulullah SAW, baik di pusat, di wilayah, di cabang, baik dalam negeri maupun luar negeri, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT, dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, manfaat ilmunya, serta diberi istiqomah, kesabaran, ketabahan dalam membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus pada guru-guru kita, Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW Pekalongan, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT, dan juga para habaib yang hadir pada malam hari ini, Al-Walid, ayahanda kita Al-Habib Ali Bahbud, dan juga Al-Habib Abu Bakar Basyeban, Al-Habib Lukman Basyeban. Semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, manfaat kehidupan dan ilmunya, dan semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT, hajat dunia apalagi akhirat, hajat zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sahibul bait Bapak Haji Taufikur Rahman beserta keluarga, semoga selalu sehat afiat, dipanjangkan usianya, amin, dan manfaat kehidupannya, serta diberi kesabaran, ketabahan di dalam menerima kita ya di tempat beliau, dan semoga rumah ini dijadikan saksi nanti di yaumul qiyamah, kumpulnya kita setiap bulan untuk merindukan Nabi Muhammad, untuk mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW ketika di dunia, di sakaratul maut, di barzakh, di mahsyar, di mizan, di sirat, hingga kita insya Allah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang langsung maupun yang streaming di YouTube Majelis Rasulullah SAW, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Tidak selesai dari majelis ini kecuali Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, ayah bunda kita, anak istri kita, kerabat kita, tetangga kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa angkatna min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadal majma'il karim. Limpah puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha tunggal dan abadi, yang Maha menciptakan kehidupan dan kematian, yang Maha menjadikan siang dan malam, yang Maha menurunkan hujan dan terang, yang Maha mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta raya. Dia adalah satu kejadian terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala jika sudah berkehendak, maka tiada yang bisa menolaknya. Dan jika Allah tidak berkehendak, tidak akan mampu yang bisa berbuat demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala dan alam semesta ini tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah setiap kejadian musibah, baik itu gempa, baik itu banjir, baik itu gunung meletus, angin puting beliung dan lain sebagainya,
Mereka itu adalah makhluknya Allah. Mereka itu adalah tentara-tentaranya Allah. Mereka itu adalah tiada berbuat, bergerak terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung malam hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamu kasih sayang Allah, tamu pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tidak memilih dari ribuan bahkan jutaan manusia yang hidup pada malam hari ini, tapi Allah memilih kita menjadi tamunya Rasulullah untuk duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan mengingatnya maka turun rahmat dari Allah. Dengan mengingatnya akan diangkat segala musibah. Amin. Dengan akan diangkat segala bencana, akan diangkat segala apapun yang menyulitkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun bencana, tidak akan turun adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama di situ masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata orang, bukankah Nabi sudah wafat? Iya betul, Nabi sudah wafat, akan tetapi ayat ini berlaku baik Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih hidup maupun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Demikian dikatakan oleh para ulama arifin, mengatakan ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di saat-saat perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saatnya menjawab salam dari umatnya. Tidaklah seorang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkecuali Allah mengembalikan rohnya Nabi sehingga bisa menjawab salam dari umatnya. Berapa banyak kita bersalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup dan lebih hidup daripada kita yang akan mati. Ya, demikian saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, berapa banyak bencana yang akan turun. Namun sebab Nabi ada bersama mereka, ya, bencana itu tidak jadi turun. Sebagaimana Nabi saat hijrah, yang pertama kali hijrah gak jauh-jauh ya, dari Mekah ke Taif, ya, inginnya untuk mencari suasana baru. Barangkali penduduk Taif akan mau beriman, diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di Taif bukan mereka menerima Nabi SAW, justru menyakiti Nabi SAW. Mereka mencaci maki, mereka mengolok-olok, mereka menimpuki dan lain sebagainya, hingga Nabi kakinya berdarah. Ya, mereka ada yang meludahi dan lain sebagainya, sehingga malaikat yang nggak punya nafsu saja bisa jengkel, bisa gemes, bisa marah, bisa meluapkan emosinya, bahkan menawarkan diri, wahai kekasih Allah, jika engkau berkehendak, gunung ini akan kutimpakan pada penduduk Taif. Namun apa jawab sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabiul Rahmah, lambang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad terkecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan kafir yang memusuhi Nabi mendapatkan rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, wahai Allah, beri hidayah pada kaumku
sungguh ia tidak mengerti siapa aku. Ya. Nabi bahkan mendoakan, ya maka tidak akan turun adab kata Allah selama di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ketika dibacakan ya pembacaan maulid seperti ini, Nabi ruhnya hadir. Dan jika ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, maka tidak akan turun adab di situ. Ya. Maka beruntung mereka yang ada di dalam perkumpulan seperti ini. Ya. Maka berkata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam perkataannya, Masyi kama majma'il maulid yujalil kurub, ya, tidak ada perkumpulan yang ampuh, yang bisa menyingkirkan segala bencana, yang bisa menyingkirkan segala adab dan kesulitan dan lain sebagainya, melebihi perkumpulan yang di situ dibacakan sirah atau maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti setiap perkumpulan seperti ini membawa kebaikan, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan kota. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekasihnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selalu majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirintis ya, oleh guru mulia kita ada Ainullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Allah yarhamhu, ya, selalu di majlisnya dibacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tiada lain agar umat lebih kenal siapa Nabi Muhammad, agar kenal umat ini meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ia sudah kenal, maka ia akan mencintai. Setelah mencintai, akan mengikuti tuntunannya. Demikian tujuan dari guru mulia kita mendirikan majlis ini dan dinamakan Majlis Rasulullah SAW, karena di dalamnya tiada ajaran lain, tiada ucapan-ucapan lain, tiada apa yang dibahas terkecuali agar jamaah, agar umat ini kembali mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar umat tidak mengidolakan selain idola kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammadlah satu-satunya penyelamat, juru penyelamat kita di dunia, di barzakh, di mahsyar, di mizan, di sirat, ya, hingga nanti sampai kita bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiada makhluk yang bisa menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dunia beliau mulia dan menjadi lambang rahmatnya Allah. Di akhirat lebihlah. Katakan di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan nanti di akhirat Nabi Muhammad itu ya adalah manusia yang paling utama. Bahkan seluruh makhluknya Allah akan mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad SAW itu nanti di akhirat. Kalau di dunia nggak begitu kelihatan, ya, karena ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika semua orang kebingungan, semua orang merintih kesakitan, ya, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, tidak murka melebihi murka yang saat itu, ya, tidak melebihi sebelumnya, ya, semua mencari perlindungan. Tidak ada makhluk Nabi Rasul yang bisa menyelamatkan Allah, ya, semuanya menjawab nafsi-nafsi. Pergi ke Nabi Adam alaihissalam, beliau mengatakan nafsi-nafsi. Yatahabu ila Nuh, datang ke Nabi Nuh, beliau jawab nafsi-nafsi. Datang ke Nabi Musa, jawab nafsi-nafsi. Ke Nabi Isa, demikian terus. Dan memang hanya saat itulah dan Nabi Isa yang akan bakal menunjukkan hanya satu yang bisa menjawab pertolongan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika
semua manusia mencari di mana Nabi Muhammad. Ya, karena perkumpulan dari zamannya Nabi Adam hingga yaumul qiyamah, manusia ditumpuk jadi satu. Di atas kepala orang itu ada 1000 kaki. Ya, bumi diganti dengan lempengan logam, matahari diturunkan sejengkal, yang paling bawah tenggelam dengan keringat, yang atas tersengat matahari. Mereka mencari perlindungan, bahkan orang yang tersiksa saat itu mereka berteriak berkata, ya Allah, kalau memang azab ini sangat berat dan saya harus masuk ke dalam neraka, percepat agar saya masuk ke dalam neraka. Padahal neraka lebih dahsyat lagi, ya, saking susahnya di padang mahsyar. Namun orang-orang dari umat Nabi Muhammad khususnya yang mereka cinta di dunianya, mengikuti tuntunannya, mengikuti ajarannya, mengikuti Nabi Muhammad sebagai idolanya, mencintai para salihin, mencintai para dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para ulama dan mengikuti tuntunannya, maka di sana akan gampang untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencari di mana Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung menjawab, analah, aku yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Disitulah nanti baru semua makhluk mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana semua dalam kebingungan, murkanya Allah sedang murkanya, nggak ada manusia bisa yang berani berkata-kata, yang bisa mengangkat kepala kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersujud di hadapan Allah, ya. Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta musyafa', ya. Angkat kepalamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, beri syafaat kepada orang yang enggak engkau beri syafaat. Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syafaati li ahlil kabair min umat, syafaatku untuk orang yang berdosa besar dari umatku. Apakah ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad? Apakah yang lebih ada orang yang lebih peduli kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Kekasih kita, orang yang kita cintai di dunia, sekalipun orang tua kita saat itu mereka lari. Ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya dan dari kerabatnya. Karena apa? Takut dituntut setiap permasalahan, setiap gerak-gerik, setiap amalannya satu dengan yang lain akan saling menuntut. Ya, saat itu hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan kita. Ya, untuk itu perkumpulan kita setiap malam Ahad keliling, ya, bukan saja malam Ahad saja, sebenarnya ada malam-malam lainnya. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah hadir selalu hingga wafat kita. Kita nggak ada amal apapun yang bisa kita andalkan terkecuali ingin bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Habib Ali Habsyi mengatakan, saya nggak pengen masuk surga, ya, nggak nafsu dengan surga, bukan karena bidadarinya, bukan karena keutamaan, kemegahan dan lain sebagainya. Saya pengen masuk surga karena di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun punya cita-cita seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah seperti itu mengidolakan Nabi Muhammad, ikutilah tuntunannya di setiap hari kita berbuat. Bagaimana cara makan minumnya, bagaimana cara duduk dan bangunnya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara bangunnya, bagaimana cara masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara berhubungan dengan orang tua,
bagaimana akhlaknya, bagaimana istri dengan suami, suami dengan istri, semua sudah ada tuntunannya daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mewarisi maka ialah yang paling beruntung. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad dan selalu mengikuti tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum penutup ada sedikit pengumuman, ya, insyaallah Majelis Rasulullah SAW Pekalongan akan mengadakan event akbar, ya, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilaksanakan tanggal 3 Januari 2023 hari Selasa malam Rabu, yang akan dihadiri oleh Da'ilullah Sayyidil Habib Ahmad bin Husain Al-Aidid dari Hadramaut. Ya. Untuk itu kami mengundang seluruhnya para habaib, ya, dan hadirin hadirat yang hadir. Jangan lupa tanggal 3 Januari hari Selasa malam Rabu kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dihadiri Al-Habib Da'ilullah Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid, ya, salah satu mudaris di Darul Mustafa, murid seniornya Habib Umar bin Hafid yang umurnya di atas Habib Umar, ya, dan juga adik beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Aidid, munsyid daripada Habib Umar sendiri. Terus ada ponakannya bersama Syekh Rosad Bugail yang satu rombongan. Ya, semoga kita diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan dan acaranya diberi kelancaran, membawa manfaat barokah khususnya untuk wilayah Pekalongan dan untuk muslimin muslimat di barat dan di timur. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa maulid kami mintakan Habib Abu Bakar